Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bani Israel, wahai anak turun Israel. Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub. Jadi yang dimaksud Bani Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ayah dari Nabi Yusuf. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Ulkuru, ingatlah kalian Bani Israel, nikmati pada nikmatku Allah. Allati yang an'amtu, telah memberi nikmat aku. Allah alaikum atas kamu sekalian, Bani Israel. Wa aufu, dan menepatilah kalian Bani Israel biahdi, pada janjiku Allah. Ufi, maka menepati aku Allah biahdikum, pada janji kamu sekalian Bani Israel. Wa iyaya, dan hanya kepadaku Allah. Farhabuni, maka takutlah kamu sekalian Bani Israel ni kepadaku Allah. Jadi yang dimaksud Bani Israel, khususnya yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, tentu saja adalah Bani Israel atau keturunan dari Nabi Yakub yang hidup di zaman Nabi. Yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang mereka saat itu mengaku sebagai kelompok agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengaku pengikut Nabi Musa, pengamal kitab Taurat, ini Yahudi. Sedangkan Nasrani mengaku pengikut Nabi Isa, pengamal kitab Injil. Mereka hidup di zaman ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Dan Allah sudah menurunkan kitab suci Al-Quran. Nah, mereka inilah yang dipanggil oleh Allah. Jadi kalau Bani Israel itu ya semua anak turun Nabi Yakub itu adalah Bani Israel. Nabi Yusuf, semua saudaranya, dan semua anak turun dari putra-putra Nabi Yakub itu semua Bani Israel. Dan memang Allah mengutus para nabi atau mengangkat rasul itu dari kalangan Bani Israel. Jadi nabi-nabi yang ada sampai Nabi Musa, lalu Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihimussalam, sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Itu semua dari Bani Israel, dari kelompok Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan dari Nabi Ismail. Kalau Israel atau Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishak. Berarti semua nabi-nabi itu keturunan dari Nabi Yakub, berarti juga keturunan dari Nabi Ishak. Dan akhirnya mengerucut pada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudian para nabi itu dari kalangan anak turun Nabi Ishak atau anak turun dari Nabi Yakub sebagai anak Nabi Ishak. Tidak ada nabi yang Allah utus dari luar Bani Israel. Berarti putra dari Nabi Ishak. Nah, kecuali Nabi Muhammad SAW, ini Allah utus dari kalangan Bani Ismail, bukan Bani Israel. Nah, jadi semua nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Semua nabi.
karena keturunan dari Nabi Ishak, yaitu Bani Israel, dan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang Allah kenakan atau yang Allah panggil dalam firman Allah ini adalah Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Mereka menjadi Yahudi, mereka menjadi Nasrani. Nah, padahal Nabi Muhammad sudah Allah utus dengan membawa kitab suci Al-Quran. Seharusnya mereka itu iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada Al-Quran. Nah, maka di sini Allah memanggil, hei Bani Israel, ya, ingatlah nikmat-nikmat dariku yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, yang dimaksud ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel, khususnya di zaman Nabi Musa. Nah, jadi ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maksudnya kepada nenek moyang kalian, yaitu di zaman Nabi Musa. Mereka diselamatkan dari Fir'aun. Asalnya di Mesir, ditindas, lalu dibawa Nabi Musa menyeberang laut, Fir'aun tenggelam, mereka selamat. Nah, kemudian ini yang pokok ini, waktu mereka tersesat di padang Attih, kemudian Allah menurunkan pertolongan berupa gumpalan awan yang melindungi mereka, bahkan menurunkan manna wa salwa sebagai pasok makanan untuk mereka yang dalam keadaan tersesat di padang pasir yang luas. Itu contoh dua nikmat. Nanti ayat berikutnya akan disebutkan berapa banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel. Yang dimaksud Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa. Nah, Bani Israel yaitu Yahudi Nasrani yang hidup di zaman Nabi, maksudnya diingatkan, dulu nenek moyangmu telah mendapat banyak nikmat. Dari Allah. Dan mereka mentaati Nabi Musa yang telah Allah beri kitab suci Taurat. Nah, tapi kan sebagian dari mereka juga ada yang menentang. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa, tapi juga banyak yang menentang. Nah, ini Allah ingatkan kepada Yahudi Nasrani yang mereka itu juga Bani Israel. Nah, semestinya kamu bisa mengambil pelajaran dari nenek moyangmu dulu. Mestinya mensyukuri begitu banyak nikmat-nikmat pertolongan Allah yang Allah berikan pada Bani Israel pada masa itu. Nah, maka aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kalau kamu sekarang mau menepati janjiku, aku akan tepati janji yang kuberikan padamu. Apa itu janji Allah? Yaitu Allah telah menjanjikan dalam kitab Taurat bagi para pengamal kitab Taurat, ini sejak zaman Nabi Musa, karena kitab Taurat diturunkan zaman Nabi Musa, dalam kitab Taurat sudah ada ayat. Ya. Nanti ya, kitab Taurat ini ajarannya akan disambung, yaitu dengan Allah menurunkan kitab suci berikutnya. Bahkan yang terakhir, kitab suci akan sempurna dan dibawa oleh seorang rasul yang bernama Ahmad. Ketika rasul terakhir sudah turun, nah, kamu yang asalnya mengamalkan kitab Taurat, semua harus iman kepada rasul yang terakhir
dan iman kepada kitab suci yang terakhir yang sempurna. Dan menolong perjuangan Nabi itu. Maka Allah akan menjanjikan kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah dalam kehidupan di dunia, dan janji surga dalam kehidupan di akhirat. Itulah janji Allah bagi Bani Israel yang termaktub dalam kitab Taurat, dan itu berlaku terus bagi bagi orang Yahudi dan Nasrani. Janji ini sama dalam kitab Taurat termaktub, dalam kitab Injil juga termaktub. Nah, sehingga seharusnya orang Yahudi dan Nasrani itu begitu mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan, inilah janji Allah yang sudah Allah janjikan dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga seharusnya mereka masuk Islam dan iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Wa aminu, dan imanlah kalian bima, dan apa-apa anzaltu yang telah menurunkan aku, musaddiqan, dengan membenarkan, lima ma'akum, pada apa-apa yang beserta kalian. Wala takunu, dan jangan menjadi kalian awwala kafirin, pertama kalinya orang kafir, bihi, pada ma anzaltu, atau kitab Al-Quran maksudnya. Bihi dengan ma anzaltu maksudnya kitab Al-Quran. Wala tashtaru, dan jangan menukarkan kalian bi ayati, pada ayatku Allah, samanan, pada harga qalilan, yang sedikit. Wa iyaya, dan hanya kepadaku Allah, fattaquni, maka bertakwalah kalian padaku. Ya, sebelumnya dalam ayat di atas tadi, fa'aufu bi ahdi, berarti maksudnya adalah supaya iman kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran. Maka Allah akan menjanjikan surga. Nah, berikutnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, imanlah kalian terhadap kitab Al-Quran yang telah aku turunkan. Ini sebagai pelaksanaan janji yang Allah tulis dalam kitab Taurat. Nah, sekarang Al-Quran sudah turun, maka imanlah pada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang ajaran di dalam kitab suci Al-Quran itu membenarkan atau cocok, sama dengan ajaran yang terdapat di dalam kitab yang ada padamu, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Di lima ma'akum itu maksudnya kitab Taurat. Musaddiqan, membenarkan ajarannya, yaitu tentang ketauhidan, ajaran tentang Islam atau tauhid, bahwa manusia dalam beribadah tidak boleh syirik, dan ajaran tentang kenabian, bahwa dalam ibadah dengan tidak syirik itu manusia harus mentaati nabi yang membawa wahyu atau ayat-ayat Allah dalam kitab suci. Itulah inti ajarannya. Sama, kewajibannya juga sholat, puasa, zakat, haji, sama. Maka imanlah, karena memang itu kitab suci yang Allah turunkan, meneruskan syariat Allah dalam kitab Taurat. Dan kalian jangan menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran. Maksudnya, kalau orang Yahudi, Nasrani
yang mereka itu adalah Bani Israel yang hidup di zaman Nabi, mereka mengkufuri kitab Al-Quran, berarti mereka lah generasi awal dari Bani Israel yang mengkufuri kitab Al-Quran, yang akan diikuti oleh umat manusia setelah ini ila yaumil qiyamah. Dan ini yang terjadi. Jadi kalau Bani Israel sebelumnya mereka iman pada kitab Taurat, berarti mereka juga iman pada Al-Quran. Hanya saat itu Al-Quran belum diturunkan, tapi sudah iman. Karena imannya pada kitab Taurat, imannya pada kitab Injil, sehingga dalam keimanannya, keyakinannya, sewaktu-waktu Al-Quran diturunkan, sewaktu-waktu Nabi Muhammad sudah diutus, mereka akan iman. Tetapi mereka sudah wafat lebih dahulu sebelum Al-Quran diturunkan. Berarti tidak kafir. Nah, yang kafir ini adalah Bani Israel yang menjumpai Nabi Muhammad. Mereka terbukti kafirnya ketika mereka mengkafiri Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Dan mereka akan menjadi orang yang pertama kali mengkafiri Al-Quran. Kalau generasi sebelumnya belum terbukti. Ya, sebenarnya pada kenyataannya sudah banyak Bani Israel itu yang kafir lebih dulu. Nanti ayat-ayat berikutnya itu akan menjelaskan bahwa sesungguhnya Bani Israel ini sudah kafir sejak Al-Quran belum diturunkan. Jadi mereka itu sudah kafir terhadap kitab Taurat, kafir terhadap kitab Injil. Bahkan mereka sudah jatuh dalam kemusyrikan. Yang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Yang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Itulah kondisi Bani Israel pada zaman Nabi. Berarti sudah lama mereka itu menjadi kafir. Mereka bukanlah pengikut kitab Taurat dan Injil. Bahkan yang paling durhaka, kitab Injil dan Taurat itu pun sudah dipalsukan oleh ulama-ulama mereka, khususnya ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad dan tentang turunnya ayat Al-Quran itu dihapus oleh ulama-ulama mereka. Nah, jadi kenyataannya mereka jadi orang yang pertama kali kafir. Wala tastaru bi ayati saman qalila. Jangan kalian tukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, artinya harta benda keduniaan. Jadi ayat Allah yaitu yang terdapat dalam kitab Taurat. Ayat Allah yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Ini janganlah kalian hapus hanya untuk mendapatkan samanan qalilan, harta keduniaan. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi. Mereka sengaja menghapus ayat-ayat yang menerangkan sifat Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar mereka tetap bisa menjadi tokoh, agar tetap mempunyai umat, sehingga mendapatkan keduniaan dari umatnya. Mereka tidak mau membuka isi Taurat yang asli, karena khawatir kalau mereka buka, maka umat mereka akan masuk Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka kehilangan dunianya. Nah, inilah yang Allah ingatkan. Jangan kalian tukarkan ayat Allah hanya untuk mendapatkan harta dunia. Tidak berani menjelaskan kebenaran ayat Allah. Takut nanti kehilangan pengikut. Wa iya ya fataku, dan takutlah kalian hanya kepadaku Allah. Ya. Jadi kalau kalian benar-benar takut pada Allah, maka akan ya tetap menerangkan Taurat yang asli, kemudian mengakui kebenaran Al-Quran dan iman kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam. Nah, ini salah satu ulama Bani Israel yang tetap
menjaga niatnya karena Allah, tetap ingin masuk surga selamat dari neraka, sehingga ya Allah juga tetap memberikan hidayah, dia bisa berpegang pada kitab Taurat yang asli, ayat-ayat tentang sifat kenabian masih dia kaji dan dia imani, sehingga ketika Nabi Muhammad diutus, Abdullah bin Salam langsung masuk Islam. Bahkan Abdullah bin Salam lah yang membongkar sesungguhnya kitab Taurat yang beredar itu banyak yang sudah dirubah oleh ulama-ulama. Abdullah bin Salam sangat mengerti karena beliau adalah ulama dari kalangan Yahudi. Wala talbisu, dan jangan mencampur kalian al-haqqa pada kebenaran, bil batil dengan kebatilan. Wa taktumu, dan menyimpan kamu sekalian al-haqqa pada kebenaran, wa antum, dalam keadaan kalian ta'lamuna, mengetahui kamu sekalian. Janganlah kalian menyimpan kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Maksudnya ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad dengan kebatilan, yaitu ayat-ayat yang sudah dirubah oleh ulama-ulama Bani Israel, atau keyakinan yang tidak sesuai dengan ayat tersebut, karena ayat itu sudah dihapus. Dan wa taktumul haqqa, dan jangan kalian menyimpan kebenaran, yaitu sifat Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab Taurat. Itu adalah kebenaran, jangan kalian sembunyikan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya, bahwa ayat mengenai sifat Nabi Muhammad itu ada dalam kitab Taurat. Kalian tahu itu, jangan kalian sembunyikan. Jadi ini yang dilakukan ulama Bani Israel, mereka menyembunyikan ayat tentang sifat Nabi Muhammad, yaitu dengan mereka hapus. Kemudian mereka memberikan pemahaman kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul, Al-Quran bukan kitab suci dari Allah. Berarti itu suatu kebatilan. Nah, jangan kalian lakukan itu, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Wa aqimu, dan menegakkanlah kalian as-sholata pada sholat. Wa atu, dan memberikanlah kalian az-zakata pada zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian. Maksudnya sholatlah kalian ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang sholat. Artinya sholatlah bersama Nabi Muhammad dan umatnya. Sholatlah berjamaah bersama Nabi Muhammad dan umatnya. Wa aqimu sholat, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dengan mengikuti Nabi Muhammad berdasarkan kitab Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pun di dalam menyampaikan Al-Quran juga mengajarkan sholat, mengajarkan zakat. Itu bagi Bani Israel sebenarnya sebagai bukti bahwa memang yang diajarkan Nabi Muhammad ini adalah ayat-ayat Allah. Sama dengan yang diajarkan Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi sebelumnya, yaitu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Nah, seharusnya ini jadi bukti memang benar itu kitab Al-Quran. Buktinya ajarannya sama. Nah, maka dalam ayat ini Allah perintahkan tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan sholatlah berjamaah bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Warka'u ma'ar-raki'in. Nah, di sholat berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Atakmuruna, adakah perintah kamu sekalian, an-nasa pada manusia,
bil birri dengan kebaikan, watan sauna dan melupakan kamu sekalian, anfusakum pada diri kamu sekalian, wa antum sedangkan kamu sekalian, tatluna membaca kamu sekalian, alkitabah pada kitab suci, yaitu kitab Taurat. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berpikir kamu sekalian. Jadi sebagian dari ulama Yahudi ada yang mereka itu tidak mau iman pada Nabi Muhammad, tidak mau masuk Islam, tetapi mereka menasehati kepada kerabatnya atau orang dekatnya atau keluarganya untuk masuk Islam, atau mereka mengatakan Islam itu benar, Nabi Muhammad itu benar, Al-Quran itu benar. Jadi ketika mereka ditanya oleh keluarga, kerabat atau orang dekat, mereka mengakui benar itu, baik itu. Dan juga tidak sedikit dari keluarga ulama Yahudi itu yang masuk Islam. Masuk Islam kemudian bertanya kepada ulama Yahudi ini, apa memang benar dalam kitab Taurat ada? Berhubung yang tanya itu keluarganya, orang dekatnya yang sudah masuk Islam, mereka mengaku, ya ada. Bahkan mereka menasihati, kamu tetap saja dalam agama Islam, karena itu memang benar. Padahal mereka sendiri tidak mau masuk Islam. Ya, inilah yang Allah tegur kepada mereka. Hei ulama-ulama Bani Israel, Yahudi, apakah kalian perintah kepada manusia untuk berbuat baik, untuk masuk Islam, atau tetap dalam Islam, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Dan kalian juga sudah membaca, kalian selalu membaca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan kebenaran Al-Quran. Kalian akui itu. Bahkan kalian perintah kepada keluarga atau teman dekat yang sudah Islam untuk meneruskan beragama Islam. Tapi kalian sendiri tidak mau masuk Islam, berarti melupakan diri sendiri. Afala ta'qilun? Apakah nggak berpikir demikian itu? Ada merugikan diri sendiri, membiarkan diri sendiri masuk neraka. Nah, sementara perintah kepada orang lain untuk selamat, untuk masuk surga. Nah, apa nggak mikir seperti itu? Wasta'inu, dan minta pertolonganlah kalian, bisobri dengan kesabaran, wassolah dan dengan sholat. Itu sholat sunnah yang dimaksud. Wassolah di sini adalah sholat sunnah. Wa inaha, dan sesungguhnya isti'anah bisobri wassolah. Jadi wa inaha, sesungguhnya minta pertolongan dengan sabar dan sholat, sesuai yang diperintahkan itu, lakabirotun, niscaya sangat berat. Kabiroh, sangat berat. Illa alal khosyiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini maksudnya ya orang-orang yang taat, yang bisa tetap taat. Orang-orang yang iman dan bisa tetap taat dalam keimanannya. Ista'inu, yaitu mintalah pertolongan dalam urusan akhirat maupun urusan dunia, dalam segala urusan, dengan sifat sabar dan sholat.
Sabar itu maksudnya menahan diri untuk tetap taat dan menghindari maksiat. Jadi sabar menahan diri tidak menuruti hawa nafsu sehingga bisa tetap taat dan terhindar dari maksiat. Jadi isti'anah ini maksudnya usaha. Usaha agar bisa sukses, berhasil di dalam beramal maupun juga bisa diterapkan dalam urusan keduniaan. Tapi tentu saja yang utama adalah dalam urusan ibadah, urusan akhirat. Jadi untuk bisa tetap taat kepada Allah, tetap menjadi hamba yang bertakwa, bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan, itu kita juga diperintah minta tolong. Minta tolongnya sebenarnya kepada Allah. Tapi tidak cukup hanya dengan doa. Harus disertai usaha. Nah, usaha yang bisa membuat berhasil itu kalau dilandasi dua hal ini. Yaitu yang pertama dengan kesabaran. Sifat sabar itulah yang membuat seseorang bisa tetap dalam ketaatan dan bisa menjauhi kemaksiatan. Jadi sabar itu sesuatu yang ada dalam hati. Makna sabar itu menahan diri. Apapun yang terjadi, cobaan yang terjadi, dia tetap bisa menahan diri, menyesuaikan, tapi tidak sampai melanggar. Dalam arti tetap menjalani perintah, walaupun ya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya, dan tetap menjauhi kemaksiatan. Nah, dengan begitu, itu akan bisa sukses dalam mempertahankan hidayah, mempertahankan iman. Jadi yang pertama, caranya adalah dengan sabar. Ya, sabar itu maknanya menahan diri. Maksudnya menahan untuk tetap dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, sifat kesabarannya inilah yang harus ada supaya seseorang bisa sukses di dalam menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam tetap mentaati perintah-perintah Allah, tetap dalam hidayah. Itu ya perlu kesabaran. Kemudian disertai dengan as-sholah. Nah, sholat di sini maksudnya sholat sunnah. Jadi ini usaha lahir batin. Batinnya itu sabar. Nah, lalu usaha lahirnya dengan memperbanyak mengerjakan sholat sunnah. Nah, itu yang akan membantu untuk bisa tetap di dalam keadaan lancar atau mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi seperti Khalifah Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, an Umar bin Khattab qala as-sabru sabrani. Kesabaran itu ada dua macam. Sabrun indal musibah hasanun. Yang pertama, kesabaran ketika menghadapi musibah. Itu baik. Wa ahsanu minhu as-sabru an maharimillah. Tetapi yang lebih baik dari itu adalah sabar untuk menjauh dari keharuman-keharuman Allah atau
kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian juga ada riwayat dari Sa'id bin Jubair. An Sa'id bin Jubair qala, as-sabru, kesabaran itu adalah iktiraful abdi lillahi bima usiba fih wahtisabihi indallah wa raja'a thawabah. Yaitu pengakuannya seorang hamba, mengadunya seorang hamba kepada Allah atas musibah-musibah yang dia alami, dengan berharap pahala di sisi Allah. Jadi kesabaran itu artinya ketika menghadapi cobaan, mengadunya kepada Allah. Mengadunya kepada Allah. Meyakini ini qadar Allah, lalu mengadu kepada Allah, kemudian berharap mendapat pahala dari Allah. Nah, itulah kesabaran. Nah, sehingga dia dengan mengadu kepada Allah dan berharap pahala, berarti dia menerima ridho terhadap cobaan yang terjadi. Nah, itu bentuk kesabaran. Kalau dari Umar bin Khattab tadi, nah, kesabaran yang lebih tinggi adalah bisa menghindari maharimillah, yaitu keharaman-keharaman atau kemaksiatan. Jadi kalau disimpulkan, sabar itu ada 3. 1, sabar menghadapi musibah. Yang kedua, sabar tetap dalam ketaatan. Yang ketiga, dan ini yang paling tinggi nilainya, yaitu sabar untuk menjauh dari keharaman-keharaman atau kemaksiatan. Nah, itulah sifat sabar. Nah, sabar inilah sumber kesuksesan untuk urusan akhirat, apalagi urusan dunia. Dalam menghadapi dunia pun, urusan dunia pun, mau pekerjaan, kalau ingin sukses bekerja, sabar, akan sukses. Pelajar ingin lulus, ya modalnya hanya sabar. Walaupun sempat nggak naik kelas, sabar, akhirnya akan lulus juga. Ujiannya sempat nilainya jelek, sabar. Dengan sabar pasti lulus. Asal ikuti peraturan terus, akan sukses. Jadi pengusaha, pebisnis, ya, suksesnya juga dengan sabar. Urusan akhirat, yaitu urusan kewajiban ibadah kepada Allah, ini juga harus dilakukan dengan sabar. Ya, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam surat tersebut dijelaskan sebagai bentuk isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, itu adalah dengan berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan. Maka harus berdoa kepada Allah. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa isti'anah itu selain dengan berdoa juga harus dilakukan dengan usaha. Tidak cukup keberhasilan itu hanya dengan berdoa, tapi harus usaha. Nah, usaha itu yang pasti bisa berhasil adalah sifat sabar. Jadi upayakan sifat sabar. Itulah kunci keberhasilan. Nah, sabar ada 3. Terutama kesabaran ini adalah kita sebagai orang iman harus mengembalikan segala sesuatu yang terjadi itu kepada Allah. Mengadu kepada Allah dengan harapan pahala dari Allah. Ini yang akan bisa membuat kita berhasil. Sekarang umpama harus di rumah saja, ya kita jalani dengan sabar. Sabar mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Ya. Dengan kesabaran itu kita berharap ya, nanti
cobaan ini bisa segera Allah hilangkan dengan tetap menjalankan perintah Allah sepol kemampuan kita. Ya, tetap sholat wajib dijalankan, kewajiban dijalankan, kita mengaji tetap dijalankan. Ini sabar, tetap menjauhi keharaman kemaksiatan dan yakin semua ini qadar Allah, doanya kepada Allah, berharap pahala dari Allah. Nah, kemudian juga perlu disertai usaha sholat sunnah terutama sholat malam. Itu sebagai usaha untuk sebagai isti'anah, sebagai media atau usaha yang akan menuju keberhasilan. Nah, sabar dan sholat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah langsung menjelaskan siapa orang yang khusyuk, yaitu alladzina, orang-orang yazunnuna, yang yakin mereka. Yazunnun di sini bermakna yakin, bukan menyangka, tapi yakin. Di orang Arab terkadang menyebut yakin itu dengan zon. Jadi di sini maksudnya yakin. Annahum, sesungguhnya mereka mulaku rabbihim, bertemu mereka pada Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilahi, kepada Allah, rojiun, orang-orang yang kembali. Jadi orang itu bisa khusyuk karena mereka punya keyakinan bahwa pada akhirnya manusia itu akan kembali menghadap kepada Allah. Jadi yang bisa membuat kita tetap khusyuk, yaitu bisa tetap dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah, itu adalah selama kita meyakini bahwa pada akhirnya kita ini akan mengalami kehidupan di akhirat. Jadi yang diutamakan, yang diingat adalah kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu pahala dari Allah. Nah, tadi sudah saya sebutkan, inilah kunci kesabaran. Jadi orang bisa sabar itu ketika dia yakin pahala, dan yang dia kejar, yang dia tuju adalah pahala dari Allah di kehidupan akhir nanti, bukan di dunia. Nah, itu yang membuat jadi sabar. Sabar itu berat. Sabar itu berat. Sholat sunnah itu juga berat. Hanya orang khusyuk yang bisa tetap tekun menjalaninya. Dan itu adalah orang-orang yang yakin kehidupan di akhirat. Jadi kekuatan iman dan dorongan kuat untuk mencari surga, mencari pahala, itulah yang bisa menjadikan orang khusyuk, dan berarti dia bisa sabar. Ya Bani Israel, wahai anak turun Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub. Ulkuru, ingatlah kalian, nikmati pada nikmatku Allah, alati yang an'amtu, telah memberi nikmat aku alaikum, atas kalian. Wa ani, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah memberi keutamaan aku pada kalian, alal alamin, atas seluruh alam. Maksudnya atas orang-orang di seluruh dunia pada zaman mereka. Jadi alam ini terbatas pada zaman kalian. Hei Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan, mulai Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa. Dan Allah telah memberikan keutamaan bagi Bani Israel mengalahkan umat manusia
pada zamannya, pada zaman kehidupan Bani Israel. Ini terbatas pada zaman kehidupan Bani Israel. Karena apa? Setelah zaman Nabi Muhammad SAW, maka umat yang paling mulia adalah umat Islam, pengikut Nabi Muhammad. Berdasarkan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wattaku, dan takutlah kamu sekalian, yauman, pada hari, tajzi, yang menolak, siapa nafsun, seseorang, la tajzi, yang tidak bisa menolak, siapa nafsun, seseorang, an nafsin, dari orang lain, syai'an, pada sesuatu, siksaan, wala yuqbal, dan tidak diterima, biha, minha, dari nafsus, dari diri atau dari orang itu, apa syafaatun, pertolongan, wala yu'khadhu, dan tidak diambil, minha, dari nafsun, apa adlun, tebusan, wala, dan juga tidak, hum, mereka, yunsoruna, ditolong mereka. Takutlah kalian pada suatu hari yang di dalam hari itu seseorang tidak bisa menolak siksaan Allah dari orang lain. Ya, berarti maksudnya hari kiamat, hari pembalasan, yaumiddin. Pada saat Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, lalu Allah membalas amal mereka, menghisap amal mereka, maka tidak ada seseorang yang bisa menolong orang lain. Tidak ada seseorang yang bisa menolak siksaan bagi orang lain. Masing-masing akan dihisap sesuai dengan amalnya, dibalas sesuai dengan amalnya. Dan pada hari itu pertolongan dari seseorang juga tidak diterima. La yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak diterima pula tebusan. Seandainya ada yang ingin menebus, tidak bisa. Bahkan tidak ada yang bisa digunakan untuk menebus, kecuali amal. Dan mereka tidak ditolong. Wa dan ketika itu najainakum, menyelamatkan kami Allah pada kamu sekalian, Bani Israel, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum, merasakan, siapa? Keluarga Fir'aun, hanya memberi pada kamu sekalian, merasakan, maksudnya memberi, siapa? Keluarga Fir'aun pada kalian, su'al azab, pada jeleknya siksaan. Yudzabbihuna, menyembelih mereka, keluarga Fir'aun, abna'akum, pada anak laki-laki kamu sekalian. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup mereka, keluarga Fir'aun, nisa'akum, pada istri kalian, atau anak-anak perempuan kalian. Saya ulangi, nisa'akum, pada anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam demikian itu, balaun, cobaan, mirabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, azimun, yang besar. Nah, dalam ayat ini Allah mulai menunjukkan bentuk nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Berawal dari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari ancaman keluarga Fir'aun, yang pada waktu itu mereka memberikan siksaan yang berat, yaitu Fir'aun dan kaumnya menyembelih anak laki-laki yang hidup dari kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup anak perempuan. Jadi awalnya Fir'aun itu bermimpi ada api yang membakar istana kerajaan Fir'aun. Dan api itu berasal
dari arah Baitul Maqdis atau dari arah Syam, dari arah Syam. Nah, Syam itu tempat tinggal aslinya Bani Israel. Nah, jadi Bani Israel itu kan anak turun Nabi Yakub. Ketika Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir, kemudian Nabi Yusuf memboyong Nabi Yakub dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Sejak itulah Bani Israel tinggal di Mesir. Sehingga Nabi Musa juga lahirnya di Mesir. Tapi asalnya dari Syam. Lah, api itu dari arah Syam. Kemudian Fir'aun mengumpulkan dukun-dukun tebak, peramal-peramal impian. Akhirnya oleh ahli peramal impian diramalkan bahwa akan ada anak dari Bani Israel yang merusak kerajaan Fir'aun. Karena itulah kemudian Fir'aun membuat keputusan semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Sehingga setiap ada wanita Bani Israel yang hamil, ibu-ibu yang hamil dari Bani Israel langsung didata sejak awal. Jadi ada yang bertugas untuk mengintai. Setiap wanita Bani Israel hamil didata. Nanti begitu melahirkan, kalau laki-laki maka semua dibunuh. Sedangkan kalau anaknya perempuan akan dibiarkan. Nah, itulah awalnya cobaan yang diterima oleh Bani Israel menjelang lahirnya Nabi Musa. Sehingga saat itu semua Bani Israel dalam keadaan berat dan susah. Itu cobaan yang besar itu. Tapi ya karena Allah menghendaki Nabi Musa lahir dan menjadi seorang nabi, bahkan ditugaskan untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya Allah memberikan pertolongan, Nabi Musa bisa lahir dengan selamat dalam kondisi ancaman yang demikian itu. Ya. Ketika ibu Nabi Musa akan melahirkan, secara diam-diam setelah melahirkan anaknya, lalu Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, lalu dibuang, dialirkan di sungai Nil. Selamat, tidak sampai ketahuan oleh pengawal-pengawal dari Raja Fir'aun. Itu pertolongan Allah. Bahkan kemudian peti itu ditemukan oleh Asiyah, istri dari Raja Fir'aun. Asiyah merasa senang sekali karena Asiyah sebagai istri Fir'aun belum dikaruniai anak, menemukan bayi yang sangat montok, sehat, ada di peti, terapung di sungai, lalu diambil, kemudian dirawat di istana kerajaan Fir'aun. Itulah pertolongan Allah kepada Bani Israel yang pertama. Dan ketika itu farokna, membelah kami Allah, bikum pada kalian, al-bahro pada lautan. Fa'anjainakum, maka menyelamatkan kami Allah pada kalian. Wa alrokna, dan menenggelamkan kami Allah ala Fir'aun, pada keluarga Fir'aun. Wa antum, dalam keadaan kalian tanzuruna, melihat kamu sekalian. Dan ingat pula nikmat kami, yaitu ketika kami membelah laut merah, bikum, sebab kalian. Lalu kami menyelamatkan kalian. Jadi sebab untuk menolong pada kalian, karena saat itu kalian sudah terdesak, dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, lalu kalian sampai di tepi lautan, di depan lautan, di belakang
tentara Fir'aun. Karena itulah lalu Allah memecah laut tersebut. Jadi air laut itu Allah buat di tengah, berhenti, kemudian kembali ke atas. Nah, di tengah-tengah akhirnya muncullah jalan. Jadi dari dasar lautan itu tampak. Karena airnya Allah hentikan, Allah batasi kiri kanan, nah, sehingga yang tengahnya tampak dasar lautan. Sangat jelas kelihatan. Sehingga Nabi Musa yang sudah terdesak di pinggir laut melihat muncul dataran yang merupakan dasar dari lautan itu, karena airnya tidak mengalir di situ. Lalu Nabi Musa lewat jalan tersebut, sehingga selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Nah, setelah sampai di seberang, Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Kemudian tentara Fir'aun yang di belakang melihat kok lautnya terbelah dan ada jalan di tengah. Nabi Musa sudah di seberang. Akhirnya Fir'aun juga mengikuti, masuk ke jalan itu. Semua tentaranya juga ikut berjalan di tengah-tengah lautan. Setelah semua tentaranya masuk dalam laut, Fir'aun hampir naik. Lalu Allah mengembalikan air laut mengalir lagi seperti semula. Sehingga Fir'aun dan semua tentaranya tenggelam. Nah, kamu menyaksikan kejadian itu. Nah, ini nikmat kedua. Kamu selamat dari kejaran Fir'aun. Dan ketika itu, jadi peristiwa tenggelamnya Fir'aun tadi itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, atau pas 10 Syuro, hari Asyura. Sehingga pada waktu Nabi datang ke Madinah, Nabi menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Syuro atau hari Asyura. Nabi menanyakan pada mereka, kenapa kamu puasa di tanggal 10 ini? Yahudi menjawab, karena mengenang selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun. Itu mereka peringati dengan berpuasa. Dan ketika itu wa'adna, menjanjikan kami Allah Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. Sumatta khotum, kemudian mengambil kalian al-ijla, pada patung anak sapi. Patung anak sapi. Lalu patung itu diberi nama Bahmud, Ba, Ha, Mim, Wawu, Ta. Patung anak sapi yang mereka beri nama Bahmud. Mim ba'di, dari setelah kepergiannya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa. Atau kepergian Nabi Musa. Wa antum, dalam keadaan kamu sekalian, zolimuna, orang-orang yang berbuat aniaya. Dan ingat pula nikmat Allah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa untuk diberi kitab Taurat. Jadi Allah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk diberi kitab Taurat. Untuk itu Nabi Musa supaya datang ke bukit Tur, Jabal Tur, selama 40 malam beriktikaf di sana, menghadap kepada Allah, dan nanti akan diberi kitab Taurat. Itu janji Allah. Nah, kemudian setelah Nabi Musa pergi memenuhi undangan Allah 40 hari ya, untuk menerima kitab Taurat, kalian yang di rumah justru menyembah patung anak sapi.
Nah, berarti kalian saat itu telah berbuat zolim, yaitu berbuat syirik. Wa antum zolimun maksudnya berbuat syirik karena menyembah patung anak sapi. Di Nabi Musa dipanggil menghadap pada Allah itu pada tanggal 1 Zulqa'dah. 1 Zulqa'dah. Awalnya dijanjikan selama 30 hari saja. Kemudian ya Nabi Musa selama 30 hari itu berpuasa, iktikaf, kemudian siangnya puasa sambil menunggu Allah menurunkan kitab Taurat. Tapi kemudian masa itu diperpanjang ditambah 10 hari. Nah, pada saat sudah 30 hari Bani Israel yang ditinggal Nabi Musa, itu mereka bertanya-tanya, kok Nabi Musa belum pulang? Kan rencana 30 hari. Akhirnya dalam 10 hari itu mereka terpengaruh. Jadi pada saat itu ada seseorang namanya Musa juga. Tapi bukan Nabi Musa, ya, Musa As-Samiri. Yang dia punya keutamaan bisa melihat yang gaib, yang enggak kasat mata. Suatu saat dia melihat ada kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril. Lalu dia mengambil bekas tanah yang bekas diinjak oleh kuda yang dinaiki malaikat Jibril tersebut. Kemudian tanah itu dilemparkan ke mulut patung anak sapi. Di waktu itu mereka sudah membuat patung anak sapi dari emas. Sebelumnya mereka sudah membuat patung anak sapi dari emas yang namanya Bahmud. Jadi awalnya mereka mempunyai emas-emas di zaman masih di Mesir. Itu asalnya mereka pinjam dari orang-orang atau penduduk Mesir yang bukan dari kalangan Bani Israel. Lalu karena itu bukan milik mereka, kemudian oleh Musa Samiri ini diusulkan untuk dibuang. Lalu mereka membuat patung emas berbentuk anak sapi. Lalu Musa Samiri memasukkan tanah yang diinjak oleh kudanya malaikat Jibril ke dalam patung itu, sehingga membuat patung itu bersuara, bisa mengeluarkan suara. Nah, kemudian Musa Samiri mengatakan kepada Bani Israel, Nabi Musa sekarang sedang pergi untuk menemui Tuhannya. Tapi sekarang kan sudah 30 hari belum pulang. Padahal janjinya 30 hari. Berarti Nabi Musa itu belum menemukan Tuhannya. Nah, Tuhannya itu sebenarnya di sini. Ini patung anak sapi ini. Sembahlah patung anak sapi ini. Nabi Musa sudah 30 hari lebih belum pulang. Yang benar Tuhannya ya ini. Akhirnya sebagian Bani Israel terpengaruh sampai menyembah patung anak sapi itu. Nabi Harun yang ditugaskan menjaga Bani Israel kewalahan menghadapi Bani Israel tidak mampu mencegah, sehingga mereka tetap menyembah patung berhala. Sementara Nabi Musa belum bisa pulang dalam 30 hari karena Allah menambah sampai 40 hari. Sehingga selesai tanggal 10 Zulhijjah, baru selesai 40 hari. Ketika Nabi Musa pulang, ya kaget melihat kaumnya sudah syirik, menyembah patung anak sapi. Suma afauna, kemudian maafkan kami Allah
angkum dari kamu sekalian, mimba didzalik dari setelah demikian itu. La'alakum agar kalian tashkuruna bersyukur kamu sekalian. Nah, walaupun sebagian kamu telah berbuat syirik, menyembah patung anak sapi, nah, kemudian Allah masih memberi kesempatan kamu untuk bertaubat. Dan Allah menerima taubatmu, Allah maafkanmu. Demikian itu supaya kamu bersyukur. Nah, tapi ya ada kafarohnya. Saat itu kafarohnya mereka harus saling membunuh. Nah, jadi yang terjerumus dalam kemusyrikan sampai menyembah patung anak sapi, ketika mereka tobat, kafarohnya mereka harus saling membunuh. Yang mati berarti mati syahid, yang selamat tidak terbunuh itu taubatnya diterima, dimaafkan oleh Allah. Wah, dan ketika itu ataina, memberi kami Allah Musa, pada Nabi Musa, Alkitabah, pada kitab suci Taurat, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batal. Al-Furqan itu maknanya kitab yang memisahkan antara hak dan batal. Maksudnya juga dalam kitab Taurat. Jadi Al-Furqan ini ayat-ayat hukum yang menjadi pemisah antara sesuatu yang hak dan yang batal. La'alakum agar kalian tahtaduna mendapatkan petunjuk kalian. Jadi Allah telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat yang di dalamnya terdapat Al-Furqan. Ayat-ayat yang memisahkan antara hak dan batal. Setelah Nabi Musa asrama selama 40 hari di Bukit Tur, nah, di akhir hari Allah menurunkan kitab Taurat, yaitu langsung jumlatan wahidatan. Nah, kitab Taurat itu berbentuk papan, ada 10 papan yang langsung Allah turunkan dari langit dan diterima Nabi Musa di Bukit Tur. Di dalam papan itu sudah tertulis firman Allah, ayat-ayat Allah sudah tertulis. Jadi Nabi Musa menerima kitab Taurat dalam bentuk papan yang sudah ada tulisan langsung dari langit. Itulah kitab Taurat yang asli. Kitab suci yang pertama kali Allah turunkan untuk umat manusia. Ya, ini melanjutkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di zaman Nabi Musa Allah menurunkan petunjuk itu berupa kitab suci. Dan itu kitab suci yang pertama. Demikian itu agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, kalau nabi-nabi yang lain masih berupa wahyu, yang tentu saja tidak ada bukti fisik. Tapi Nabi Musa Allah beri petunjuk wahyu itu dengan bukti fisik. 10 lembar papan bertuliskan ayat yang langsung ditulis dari langit. Jadi sudah bukti fisik langsung Allah turunkan. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Dan itu satu-satunya kitab suci yang langsung diturunkan dari langit. Wa'id ketika itu Qala berkata, siapa Musa, Nabi Musa, li qaumihi pada kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Ya qaumi hai kaumku, inakum sesungguhnya kalian, zolamtum telah berbuat aniaya kalian, anfusakum pada diri kalian, yaitu berbuat syirik, bittikhadhikum dengan mengambilnya kalian, al-ijla pada patung anak sapi. Fatubu maka bertobatlah kalian, ila bari'ikum pada Tuhan kalian. Bari'ikum bermakna kholikikum, yaitu Tuhan yang menciptakan kalian. Tuhan yang menciptakan kalian.
Faqtulu maka membunuhlah kalian anfusakum pada diri kamu sekalian. Zalikum demikian itu khairun bagus lakum bagi kamu sekalian. Inda bariikum di sisi Tuhan pencipta kamu sekalian. Fataba maka menerima taubat siapa Allah alaikum atas kamu sekalian. Innahu sesungguhnya Allah huwa dia Allah at-tawwabu zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu lagi maha penyayang. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah berbuat aniaya pada diri kalian. Maksudnya berbuat syirik. Karena kalian telah menyembah patung anak sapi. Maka bertobatlah kalian kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kalian. Nah, kafarohnya faktulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Maksudnya diri kalian ya sesama saudara, sesama Bani Israel. Jadi anfusakum itu orang lain. Tetapi karena sesama Bani Israel disebut anfusakum. Satu diri. Jadi prakteknya mereka yang melanggar, yang berbuat syirik saling membunuh di antara mereka. Ada 70.000 orang yang saat itu saling membunuh. Kemudian yang selamat tidak terbunuh, diterima taubatnya. Nah, yang mati berarti sudah dalam keadaan mati diampuni dosanya. Matinya mati syahid karena mentaati perintah Allah. Dzalikum demikian itu khairun, bagus untuk kalian. Dan Allah menerima tobat kalian. Wa'id ketika itu kultum berkata kamu sekalian, ya Musa wahai Nabi Musa, lan nu'mina tidak akan iman kami laka kepada engkau Nabi Musa. Hatta naro sehingga melihat kami Allah kepada Allah. Jahrotan dengan terang-terangan. Fa'akhodatkum maka menimpa pada kalian apa as-so'ikoh, suara apa petir, as-so'ikoh petir, wa antum dan kalian tanzuruna melihat kalian. Summa ba'atsna kemudian membangkitkan kami Allah atau membangunkan kami Allah pada kamu sekalian mimba di mautikum setelah mati kamu sekalian. La'alakum supaya kalian tashkuruna bersyukur kalian. Jadi ini peristiwanya setelah Nabi Musa menjumpai kaumnya Bani Israel. Ternyata mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa mengajak sebagian dari Bani Israel, yaitu 70 orang, untuk menghadap lagi kepada Allah. Untuk memohon petunjuk bagaimana penyelesaian tobatnya orang-orang yang syirik ini. Jadi ini peristiwanya sebelum ayat 54 ya. Nah, kemudian ketika 70 orang tadi hampir sampai ke Bukit Tur, Tur Sina, Bukit Sina, tiba-tiba terjadi gempa. Nah, jadi ketika mereka sampai di sana, terus Nabi Musa, ya, sebelumnya Nabi Musa menghadap kepada Allah, lalu Nabi Musa diajak berbicara dengan Allah langsung. Nah, sedangkan 70 orang ini hanya sepintas mendengar suara, tapi tidak jelas. Nah, saat itu Nabi Musa
sedang diajak berbicara langsung oleh Allah. Di satu-satunya manusia dan nabi yang diajak langsung berbicara dengan Allah hanya Nabi Musa. Allah pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nah, saat itu 70 orang Bani Israil ini hanya mendengar suara tapi tidak jelas. Sehingga ketika Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwa Allah sudah memberikan firman tentang penyelesaian tobatnya Bani Israil yang melanggar, yang berbuat syirik. Nah, 70 orang yang terpilih ini mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak akan iman kepada Allah sampai kami melihat langsung. Tidak cukup hanya mendapat berita dari engkau. Memang kami sempat mendengar suara-suara, tapi kami tidak yakin kalau itu suara Allah. Sehingga kami ingin membuktikan dengan bisa melihat langsung zat Allah. Ya, karena ucapan itu, lalu terjadilah gempa dan ada petir yang menyambar mereka sehingga mereka mati semua. Padahal 70 orang itu adalah orang-orang yang terpilih dari kalangan Bani Israil. Yang mereka tidak ikut menyembah berhala. Mereka sengaja diajak Nabi Musa untuk mendampingi menghadap kepada Allah untuk menanyakan bagaimana kafarohnya orang-orang Bani Israil yang melanggar atau syirik tersebut. Tapi ternyata 70 orang pilihan ini pun akhirnya juga dimatikan oleh Allah. Karena mereka menuntut untuk bisa melihat langsung zat Allah. Jadi mereka berbuat kesalahan lagi. Ingin meminta untuk bisa melihat langsung zat Allah. Akhirnya mereka dimatikan semua oleh Allah. Nah, saat itu Nabi Musa sangat susah. Nah, bagaimana nanti kalau pulang ke kaumnya Bani Israil, ternyata 70 orang pilihannya justru mati semua karena melanggar atau ya melakukan suatu kesalahan, menuntut untuk melihat langsung Allah. Akhirnya ya dimatikan oleh Allah. Terus Nabi Musa berdoa, nah kemudian Allah menghidupkan lagi 70 orang tadi, ya dihidupkan lagi. Ya setelah mereka sempat mati sehari semalam. Nah, jadi mereka sempat mati sehari semalam ya sebagai bentuk peringatan dan siksaan dari Allah atas pertanyaan mereka atau tuntutan mereka yang tidak semestinya mereka ajukan. Nah, demikian itu merupakan nikmat Allah agar kalian bisa bersyukur. Jadi lagi-lagi Allah memberi nikmat kepada Bani Israil. Sehingga Nabi Musa tetap pulang bersama 70 orang pilihannya dan menyampaikan bahwa Allah sudah memutuskan orang-orang yang melanggar, yang menyembah berhala masih bisa diberi kesempatan untuk bertaubat dan akan diterima taubatnya. Tapi kafarohnya mereka harus saling membunuh tadi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.